Kuningan merupakan salah satu kabupaten yang berada di Provinsi Jawa Barat. Kabupaten ini dikenal karena merupakan tempat dilaksanakannya perundingan Linggajati. Kuningan juga merupakan salah satu pintu gerbang masuk Jawa Barat dari sebelah timur. Kabupaten Kuningan dikenal dengan julukan sebagai Kota Kuda. Kuda merupakan ikon dari kabupaten ini dan dianggap merupakan hewan perwujudan dari si Windu. Kuda gesit tersebut milik keluarga Arya Kamuning, seorang pemimpin wilayah ini pada zaman Kesultanan Cirebon dan Pajang. Terdapat beberapa hipotesis mengenai asal-usul nama Kuningan. Pertama, menurut sejarawan Edi Suhardi Ekajati, nama Kuningan berasal dari nama logam paduan. Kuningan merupakan logam campuran antara tembaga, timah, dan perak yang kemudian disepuh sehingga mengkilat seperti emas. Ekajati menyebut bahwa ditemukan patung dan alat keperluan rumah tangga terbuat dari kuningan di Jalaksana, tepatnya di Desa Sangkanherang. Patung itu berasal dari zaman Megalitikum. Selanjutnya kedua, nama Kuningan berasal dari daerah bernama Kajene, yang berarti sesuatu yang berwarna kuning. Dan ketiga, Kuningan berasal dari istilah Dangiang Kuning yang merupakan ilmu gaib dan didapatkan oleh Demunawan, penguasa awal Kuningan pada masa Galuh. Kehidupan awal di Kuningan sendiri diperkirakan sudah ada sejak 3.500 tahun sebelum Masehi. Hal ini berdasarkan pada beberapa peninggalan kehidupan pada zaman prasejarah yang menunjukkan adanya kehidupan pada zaman Neolitikum dan batu-batu besar yang merupakan peninggalan dari kebudayaan Megalitikum. Bukti peninggalan tersebut dapat dijumpai di Kampung Cipari, Kelurahan Cigugur, yaitu dengan ditemukannya peninggalan prasejarah berupa alat dari batu obsidian, pecahan-pecahan tembikar, kuburan batu, pekakas dari batu dan keramik. Sehingga diperkirakan pada masa itu terdapat pemukiman manusia yang telah memiliki kebudayaan tinggi. Selanjutnya pada masa Hindu, suatu permukiman masyarakat baru terwujud Kuningan. Pemukiman tersebut ada dalam bentuk suatu kekuatan politik seperti negara, sebagaimana dituturkan dalam carita Parahyangan dengan nama Kuningan. Negara atau kerajaan Kuningan tersebut terjadi sesudah penobatan Seweukarma sebagai raja atau kepala pemerintahan, yang kemudian bergelar Rahyang Tangkuku atau disebut juga Sang Kuku, yang bertempat tinggal di Arile dan Saunggala. Seweukarma menganut ajaran Danggiang Kuning yang berpegang kepada Sang Hyang Dharma dan Sang Hyang Siksa yang memberikan 10 pedoman hidup, yaitu tidak membunuh makhluk hidup, tidak mencuri, tidak berzina, tidak berdusta, tidak mabuk, tidak makan, bukan pada waktunya, tidak menonton, menari, menyanyi dan bermain musik, tidak mewah dalam berbusana, tidak tidur di tempat yang empuk, tidak menerima emas dan perak. Seweukarma bertahta sampai dengan usia yang cukup panjang. Setelah itu timbul persaingan antara pemerintahan Seweukarma dengan Sanjaya yang memegang kekuasaan daerah kerajaan Galuh sebelah timur, hingga akhirnya Sanjayalah yang berhasil menguasai Kuningan. Setelah dipimpin oleh Sanjaya selama 9 tahun, perkembangan kerajaan Kuningan selanjutnya seakan terputus dan baru pada 1175 Masehi muncul lagi. Kuningan pada waktu itu menganut agama Hindu di bawah pimpinan Rakean Dharmariksa dan merupakan daerah otonom yang masuk wilayah kerajaan Sunda yang terkenal dengan nama Pajajaran. Namanya Kuningan juga berganti menjadi Kajene yang ada di bawah kekuasaan Arya Kamuning. Kajene artinya kuning atau emas. Selanjutnya pada masa Islam, Kuningan tidak lepas dari pengaruh Kesultanan Cirebon yang pada waktu itu sudah beragama Islam. Diawali oleh seorang ulama besar dari Caruban atau Cirebon yang bernama Syekh Maulana Akbar. Ia penyebar Islam yang pernah singgah di Buni Haji daerah Luragung. Ulama tersebut kemudian melanjutkan perjalanannya menuju Kajene yang pada waktu itu penduduknya masih menganut agama Hindu. Syekh Maulana Akbar mendirikan pesantren di Sidapurna. Pesantren tersebut berkembang sangat pesat. Karena pengikutnya bertambah banyak, maka sang ulama membuat permukiman baru dengan dasar Islam yang diberi nama Purwawinangun, yang artinya mula-mula dibangun.
Syekh Maulana Akbar meninggal dan dimakamkan di Astana Gedi. Kemudian, pada 1481 Masehi, Syarif Hidayatullah yang dikenal dengan julukan Sunan Gunung Jati datang di Luragung. Pada waktu itu, Ki Gedeng Luragung sebagai kepala pemerintahan yang kemudian masuk agama Islam. Sunan Gunung Jati mengangkat anak Ki Gedeng Luragung sebagai putranya dengan diberi nama Sang Adipati dan kemudian membawanya ke daerah Kajene. Pada saat itu, yang menjalankan pemerintahan Kajene adalah Pangeran Arya Kamuning yang menganut agama Hindu dan kemudian masuk agama Islam. Sang Adipati pun dipercayakan kepada Pangeran Arya Kamuning untuk dididik dengan baik. Selama Sang Adipati belum dewasa, maka Pangeran Arya Kamuning ditunjuk oleh Sunan Gunung Jati sebagai kepala pemerintahan perwalian di Kajene di bawah Kerajaan Cirebon. Setelah Sang Adipati dewasa, tepatnya pada September 1498 Masehi, Sang Adipati dinobatkan menjadi kepala pemerintahan Kajene yang bergelar Sang Adipati Kuningan. Dengan berdirinya negara Kerajaan Kuningan di bawah Sang Adipati Kuningan, maka sejak tanggal penobatannya, daerah yang semula bernama Kajene dikembalikan lagi ke nama aslinya yaitu Kuningan. Sejak saat itulah 1 September ditetapkan sebagai Hari Jadi Kuningan. Pada masa kolonial Belanda, daerah Kuningan merupakan daerah kabupaten yang berada di bawah Karisedanan Cirebon. Bahkan wilayahnya tidak seperti daerah atau kabupaten lainnya yang selalu berubah-ubah. Daerah ini tetap hingga kemerdekaan Indonesia. Namun setelah merdeka, di dalam usaha mempertahankan kemerdekaan, pemerintah Indonesia mengadakan serangkaian perundingan dengan Belanda. Salah satu perundingan dilakukan di Linggarjati, yang pada saat itu belum dikuasai Belanda. Delegasi Indonesia pada waktu itu dipimpin oleh Syahrir. Ia menginap di Desa Linggasama, sebuah desa dekat Linggarjati. Sedangkan Presiden Soekarno dan Wakil Presiden Muhammad Hatta sendiri menginap di kediaman Bupati Kuningan. Kedua delegasi mengadakan perundingan pada tanggal 11 sampai 12 November tahun 1946 yang ditengahi oleh Lord Killearn, penengah berkebangsaan Inggris. Sesudah lewat masa revolusi fisik dan memasuki tahun 50-an, terdapat masalah-masalah politik, ekonomi, dan sosial, termasuk di dalamnya masalah keamanan, yaitu gangguan Darul Islam di Kuningan yang menyebabkan situasi dan kondisi tidak mungkin untuk melaksanakan pembangunan sebagaimana mestinya. Rakyat Kuningan beserta TNI bahu-membahu untuk memadamkan pemberontakan Darul Islam. Dan dalam perkembangan selanjutnya, wilayah Kuningan tetap menjadi sebuah kabupaten yang mandiri, namun tidak lagi di bawah Karisedan Cirebon, melainkan sudah berada di bawah pemerintahan Provinsi Jawa Barat hingga sekarang.